GCDP Angkatan 9. Ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 9. Saya ingin bertanya terkait masalah-masalah yang pernah Bapak alami terkait pengambilan kasus dilema etika ataupun dilema norma gitu ya Pak. Di sekolah ini bagaimana Bapak? Apakah ada masalah-masalah seperti itu? Di SMA 9 ya pasti ada, tidak hanya SMA 9, semua sekolah itu pasti akan ada permasalahan, kasus-kasus yang entah dari anak, entah dari bapak ibu guru karyawan, entah dari bapak ibu guru tenaga pendidik ya. Jadi kasus-kasus di sekolah itu macam-macam ya, macam-macam. Kasus-kasus anak itu terutama kalau anak ya dari sisi keterlambatan ya, kemudian tidak masuk tanpa izin ya, istilahnya alpa begitu. Nah kemudian bapak ibu guru itu juga ada kasusnya dilematis ya, karena sakit kemudian dia harus mungkin sakitnya berlanjut, tidak bisa untuk mengajar dan sebagainya. Berarti kan anak-anak harus terfasilitasi ya, sementara bapak ibu guru tersebut harus kita motivasi agar dia cepat sembuh. Nah, kan gitu, sehingga dua-duanya harus dapat ya. Anak terselamatkan, tapi bapak ibu yang sakit ini bisa untuk termotivasi sembuh. Kemudian teman-teman di karyawan itu juga ada ya, ada beberapa kasus ya. Kasusnya itu misalnya kasus yang positif ya, kasus yang positif itu ada beberapa teman kita yang menempati istilahnya posisi-posisi krusial yang penting, kok malah ya kita senang katut P3K misalnya gitu ya, katut P3K, tetapi dari beliaunya ya ini sudah teruji di tempat itu. Nah sehingga kan waduh iki kok naknya kemudian ditinggal, nah siapa yang harus mengganti. Nah sehingga kami juga harus mengambil sikap. Nah jadi dari anak-anak, dari guru maupun dari karyawan ya harus kita sikapi bersama-sama. Jadi yang Bapak sebutkan tadi, masalah-masalah tadi itu termasuk dilema etika nih Pak, karena kan kedua-duanya itu saling benar. Jadi Bapak Ibu guru yang sakit, jadi kita ada rasa empati, gitu, rasa kasihan gitu, dan di sisi lain juga peserta didik juga membutuhkan pendidikan, pelajaran gitu. Terus kemudian bagaimana Bapak menyikapi dalam menghadapi situasi seperti itu? Jadi yang pertama saya harus membombong dulu. Jadi bapak ibu yang sakit tadi kita beri pengertian bahwa yang penting kamu harus bisa sembuh. Nah supaya bisa sembuh berarti harus ada rekomendasi dari akuntan. Nah silahkan diperiksa. Kemudian seandainya cuti tidak apa-apa, tidak usah mikirkan sekolah dulu, karena di sekolah sudah ada MGMT dan lain sebagainya, ada bapak ibu guru mata pelajaran yang nanti akan mengganti. Nah supaya apa? Supaya yang bersangkutan itu ayam dulu ya, supaya tenang, dia ayam bahwa ya berarti saya harus supaya saya bisa mengajar anak saya. Nah gitu. Nah kemudian kita minta kepada teman dari tata usaha untuk mendaftarkan untuk general check up. Nah itu dari sisi guru. Kemudian dari sisi anak kan tidak bisa didiamkan kalau bapak ibu guru ini ternyata cuti sampai 3 bulan misalnya,
karena sakitnya anak-anak tidak mungkin didiamkan selama 3 bulan hanya mencatat, tidak mungkin. Nah, langkah pertama, langkah selanjutnya kami koordinasi dengan MGMP-nya, ya, dengan mata pelajarannya. Bisa nggak mengcover ini? Ya. Nah, seandainya bisa mengcover, ya di-cover oleh Bapak Ibu guru yang satu sama mata pelajaran. Seandainya tidak mau harus mengambil langkah, walaupun itu mungkin tidak dibenarkan oleh pemerintah, harus mengambil langkah untuk mengambil GTT supaya anak-anak terselamatkan juga. Nah sehingga akhirnya juga anak-anak terpenuhi sebagai sebagai siswa memperoleh mata pelajaran, sementara Bapak Ibu guru yang sakit tadi tenang di dalam berarti untuk pengambilan keputusan ini dalam prinsip resolusinya itu pengambilan keputusan berbasis akhir, berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli, Pak? Ya, kalau ini menggunakan basis kepedulian, ya, untuk menentukan akhir bahwa guru ini harus istirahat dulu, kemudian anak-anak harus ini, kita harus menggunakan rasa dulu. Jadi perasaan harus kita pakai untuk menyelamatkan Bapak Ibu guru yang sakit ini, supaya apa? Dia sakit kok malah ya nggak bisa. Ini aturannya penjenengan pulang ya harus pulang, ya nggak bisa seperti itu kan? Ya, karena ini sakit ya kita tunggu. Sudahlah, kamu harus berobat dulu. Ya, tidak usah mikirkan apa yang ada di sekolah. Insya Allah nanti anak-anak juga akan bisa. Ada yang memahami. Nah, ini kan basisnya adalah basis dari kepedulian, ya gitu. Nah, aturannya anak-anak kan dia harus dapat mata pelajaran itu, ya tidak bisa kemudian karena ini wah ini kosong ya, nggak boleh, anak kosong, kamu nyatet aja nggak bisa. Selama 3 bulan misalnya karena harus cuti sakit 3 bulan, anak-anak tidak bisa terlambat. Nah, berarti anak-anak harus dicarikan cara yang terbaik agar dia juga sama dengan teman-teman yang lain untuk memperoleh pendidikan mata pelajaran. Kemudian dalam mengambil keputusan itu tuh ada tidak Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi gitu? Tantangannya pasti ada. Ya, tantangannya itu yang pertama ya dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak ada rasa tidak tega. Ini mau gini nanti bagaimana, mau gitu kok ya seperti ini dan seterusnya. Ini tantangan dari kita sendiri. Tantangan dari teman-teman yang lain, kalau kita tidak sesegera mungkin untuk mengambil keputusan, itu nanti kan kita dikira menganak emaskan. Saya begini, dari teman-teman yang waktu didiamkan aja ya. Dari anak-anak sendiri itu nanti ya mungkin ada anak yang senang pada waktu jam kosong misalnya gitu. Tapi ada anak yang karena dia karena dia memang butuh pelajaran, dia merasa dirugikan. Nah gitu. Ya, nah sehingga mau tidak mau ya harus kita cari solusi yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya dengan kita menata. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus secepat-cepatnya, harus tepat ya, tepat ya. Tapi dengan tidak menyakitkan orang lain kan gitu. Kemudian faktor apa yang mempermudah Bapak saat pengambilan keputusan? Mungkin ada pendapat dari teman yang lain atau bagaimana? Untuk pengambilan keputusan itu saya selalu berkoordinasi, ya, koordinasi terutama kepada teman-teman belakang manajemen sekolah, ya teman-teman belakang. Kemudian ini secara periodik 1 bulan sekali kami ketemu secara periodik. Kemudian dengan guru BPBK, dengan wali kelas, dengan tim tatib itu secara periodik itu juga ketemu 3 bulan sekali. Jadi bisa
berdiskusi Ya, Pak. betul. Segala apapun Yeah. ada masalah gitu Yeah. saling berdiskusi. Nah, untuk pertanyaan terakhir, pembelajaran apa yang Bapak petik dari masalah yang Bapak alami? Ya. Jadi dari hal-hal yang sudah saya lakukan itu yang jelas kita akan tambah dewasa. Yang kedua, kita sebagai orang yang dituakan di suatu institusi di sekolah, maka untuk mengambil keputusan harus secara bijaksana. Jangan sampai nanti keputusan itu menyakiti satu, walaupun mungkin keputusan itu ada yang tidak memuaskan, ya memuaskan satu pihak, tetapi itulah keputusan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan hikmahnya bahwa kalau kita mengambil keputusan itu dilakukan bersama-sama, maka yang mendukung itu semua pihak gitu. Akan berbeda manakala keputusan itu langsung saya sendiri yang menentukan. Sudah besok harus begini. Nah gitu, tanpa kompromi dengan teman-teman. Nah teman-teman akhirnya pada kaget, kan gitu. Sudah seperti ini ya gitu. Sehingga kalau saya cenderung lebih baik kita diskusi. Ya, nah diskusi dengan harapan bahwa semakin banyak yang memberikan masukan, maka itu akan menjadi solusi yang menurut saya itu paling sempurna. Karena satu pemikiran akan berbeda jika ada teman-teman lain yang dengan berbagai pertimbangan, Pak kalau seperti ini nanti efeknya seperti ini, Pak kalau seperti ini kemungkinan seperti ini dan seterusnya. Nah itulah kita akan istilahnya guyup di situ ya, sehingga Bapak Ibu guru ya bisa mengubah pendapat ya, dan kemudian baru memang keputusan atau di kepala sekolah. Nah, Untuk Bapak, ya. untuk wawancara kali ini terima kasih sekali sudah memberikan izin untuk wawancara. Itu saya akhiri ya Pak. Kalau tidak saya mohon maaf jika tadi ada perkataan saya kurang berkenan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ika. Waalaikumsalam. Sehat benar. Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Insya Allah. Jadi Bapak, saya mau minta waktunya Boleh. untuk mewawancarai Bapak gitu, untuk terkait Bapak kan selama ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Kesehatan Sadewa. Apakah selama ini ada masalah terkait dilema etika dan rujukan moral di sekolah SMK Kesehatan Sadewa? Dilema etika Dan rujukan moral itu etika, kita pahami dulu etika. Etika itu adalah perilaku atau moral yang harus dipenuhi yang secara umum di masyarakat. Tapi juga ada etika-etika di tempat-tempat tertentu ya. Etika di sekolah, etika di tempat kerja, bahkan etika di pemerintahan. Sehingga kemarin kan ada muncul pelanggaran etika, MK itu katanya melanggar etika. Oke, nah di sekolah kita juga harus menetapkan visi misi yang di dalam pencapaiannya nanti menuntut siswa khususnya itu beretika sesuai dengan tuntutan moral yang berlaku di masyarakat. Gitu ya Pak, berarti memang di SMK Kesehatan Sadewa ini memang ada gitu masalah tentang dilema etika gitu juga ini terkait dengan peserta didik atau siswa yang mungkin perlu pembelajaran lagi atau perlu dampingan dalam beretika gitu ya Pak. Kemudian untuk mengambil keputusan Bapak sebagai kepala sekolah untuk ada masalah seperti ini itu bagaimana? Kalau masalah itu pasti ada ya. Jadi yang sekolah lakukan itu yang pertama adalah upaya untuk membiasakan membentuk siswa
khususnya beretika sesuai dengan tuntunan masyarakat yang baik. Nah, apabila muncul permasalahan terkait dengan etika, ya, misalnya hubungan siswa dengan siswa, ada siswa yang terlalu dominan menggurui yang lain, atau mungkin cenderung kepada bullying, ya, atau mungkin juga etika hubungan siswa dengan guru, ya, yang pertama tentu harus melalui pembinaan, ya. Tetapi kalau memang sudah menyangkut pidana, ya, karena di sekolah tidak hanya siswa, mungkin juga guru, ya, guru dengan guru atau guru dengan siswa kurang beretika, bahkan sudah menyangkut pada pidana, ya harus kita atasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nanti kalau dalam permasalahan itu masuk ke dalam ranah pidana, berarti hukum ya Pak? Yeah. Itu kan berarti termasuk pada kasus yang tujukan moral, karena kan nanti itu jika peserta didik itu melakukan kesalahan, kemudian kena pidana dan hukum seperti itu. Berarti sebelum peserta didik melakukan seperti itu, berarti nanti harus dari sekolah melakukan bagaimana? Ya, tentu kita berharap atau kita tidak berharap hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pidana itu tidak terjadi. Sehingga di sekolah, ya, yang diutamakan adalah melakukan pembinaan, dengan pembinaan, dengan melibatkan seluruh guru dan karyawan juga terlibat di dalam menciptakan situasi kondisi sekolah sebagai learning community, komunitas pembelajaran yang baik, yang kondusif, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika itu. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang jika untuk pencegahan agar peserta didik itu tidak melakukan masalah seperti itu, Pak? Ya, tentu keteladanan oleh guru, karyawan. Nah, dituntut guru itu kan memiliki kompetensi kepribadian. Nah, diupayakan guru itu juga memiliki kompetensi kepribadian. Nah, sekolah mengupayakan dengan pembinaan, kegiatan-kegiatan untuk guru-guru bisa menjadi teladan di dalam beretika. Kemudian pada saat Bapak mengambil keputusan itu sesuai dengan prinsip resolusi itu kan ada pengambilan keputusan berbasis akhir, pengambilan keputusan berbasis peraturan, dan pengambilan keputusan berbasis rasa peduli. Nah, menurut Bapak pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu berbasis apa? Saya kira semua harus diterapkan, ya. Misalnya keputusan berbasis aturan, ya. Karena tidak mungkin satu komunitas itu tidak ada aturan. Di mana-mana mesti ada aturan. Nah, aturan itu juga diantaranya untuk memastikan bahwa lingkungan itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, sehingga kalau kaitannya dengan berbasis aturan tentu hanya diikuti dengan sanksi, bisa teguran, bisa mungkin kepon tertulis dan sebagainya. Kemudian kalau pendekatan yang lain, ya, pendekatan personal misalnya, yang kita menghimbau, kita mengingatkan untuk selalu menjunjung tinggi etika agar lingkungan sekolah ini menjadi lingkungan yang menyenangkan, yang itu kan kita ciptakan bersama-sama. Kemudian ada tidak Pak tantangan pada saat Bapak itu mengambil keputusan? Ada masalah, kemudian apakah ada tantangan saat Bapak mengambil keputusan tersebut? Ya pasti ada.
ya tergantung permasalahannya ya. Permasalahannya kalau permasalahan itu dari siswa, sering sekali datangnya dari latar belakang siswa itu sendiri. Karena kita itu mempunyai siswa dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dan tidak semuanya dari keluarga yang baik-baik, banyak yang dari keluarga besar, keluarga yang berantakan, sehingga ketika muncul terkait dengan permasalahan etika, harusnya kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kita tidak bisa melakukan itu menjadi tantangan. Kemudian bagaimana tindakan Bapak agar tantangan tersebut itu bisa terlewati? Bukan terlewati tapi teratasi. Oh, teratasi. Ya, kita coba komunikasikan, musyawarahkan, dan melibatkan guru-guru yang lain yang lebih memahami permasalahannya, dicari akar permasalahannya apa. Banyak di antara mereka yang karena kurang keteladanan di rumah, di lingkungannya, apalagi di era sekarang itu kan di dalam masyarakat itu kan sudah cenderung individualisme itu juga tumbuh di desa-desa. Kalau dulu tetangga mengingatkan anak tetangga di dalam beretika itu biasa. Sekarang mungkin karena sudah sibuk dengan urusan masing-masing ya, sehingga hal itu tidak itu yang harus kita pahami dulu juga. Kemudian tadi saat berkomunikasi, terus saat pembinaan itu apakah terjadwal Bapak, ataukah jika ada masalah itu langsung ada tindakannya gitu? Ya, kalau untuk guru-guru agar bisa memberi keteladanan, kita ada jadwal di dalam satu semester berapa kali itu ada pembinaan. Tetapi kalau ada kasus yang muncul secara tiba-tiba, tentu kita tidak boleh berlarut-larut untuk segera ditangani. Kemudian tadi kan pasti ada tantangan nih. Terus kemudian faktor apa yang mempermudah Bapak atau apa yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Identifikasi masalahnya ya, dan dikolaborasikan dengan guru-guru yang lain, kalau perlu dengan pihak luar, mungkin pihak keamanan ya, Kamtibmas ya. Kalau perlu kita libatkan peran Kamtibmas, apalagi kalau sudah agak nyerempet ke masalah-masalah yang ada unsur pidana. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik atau bisa diambil dalam pengalaman pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah? Ya, pengambilan keputusan terkait dengan upaya untuk kondisikan siswa untuk beretika dengan baik, karena manusia itu mempunyai sifat yang unik dan dinamis. Tentu tidak ada resep yang sespleng, tidak ada resep yang bisa diterapkan secara pasti harus begini. Jadi itu kita harus selalu belajar, kita harus selalu berkoordinasi dengan teman-teman apabila ada permasalahan yang muncul. Tidak bisa sendiri. Bisa sendiri. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya bisa belajar dari Bapak nih, dalam pengambilan keputusan itu harus selalu belajar gitu, dan kemudian berkomunikasi atau musyawarah, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Belajar dan pengalaman. Belajar
Bapak atas Oke. waktunya. Saya mohon maaf jika tadi ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak. Sama-sama Bu Nandra, sukses Bu Nandra. Ya, amin. Minta doanya nih Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sama.